Membedakan fakta dan opini untuk menyusun paragraf argumentasi dan persuasi. Hai semuanya, saya Naura Oktalia dari kelas 11 MA Al-Muhtadun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan hasil pengamatan dan pemahaman saya terkait kalimat fakta dan opini, serta paragraf argumentasi dan persuasi. Video berikut menjadi sumber utama analisis fakta, opini, dan penulisan paragraf argumentasi dan persuasi. Video ini berjudul Ganyang Mafia Pangan, Mentan ke Mahfud, Ini Tidak Adil Prof dari channel YouTube Mahfud MD Official. Tujuan kegiatan: melatih kemampuan membedakan fakta dan opini, menyusun paragraf argumentasi dan persuasi dari konten podcast, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan literasi media. Penjelasan fakta dan opini. Fakta adalah pernyataan yang bisa dibuktikan kebenarannya, data, angka, peristiwa nyata. Opini adalah pendapat atau pandangan pribadi, bersifat subjektif. Kalimat fakta. Kalimat fakta yang terdapat pada video tersebut: 1. 13 laboratorium, 268 sampel, 86% tidak sesuai regulasi, 212 merek. Pernyataan ini berdasarkan data uji laboratorium resmi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Hasil ini bisa diuji ulang dan diverifikasi. 2. Potensi kerugian rakyat mencapai 100 triliun rupiah. Pernyataan ini berdasarkan hasil perhitungan resmi Kementan dari data harga dan volume konsumsi. Jadi pernyataan ini bisa diverifikasi. 3. Kami langsung cabut izinnya, langsung kami kirim, sekarang sudah tersangka. Pernyataan ini berdasarkan proses hukum dan administrasi yang telah dijalankan. 4. Pertanian tumbuh 10,55% dan menjadi sektor tertinggi kontribusi terhadap produk domestik bruto. Pernyataan ini berdasarkan data ekonomi dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian. 5. Produksi beras tahun ini diprediksi 34,6 juta ton menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat, USDA. Berdasarkan data dari lembaga internasional terpercaya. 6. Nilai tukar petani NTP dari 98 menjadi 121 menurut BPS. Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik BPS. 7. Pupuk sebelumnya terhambat 145 regulasi dan kini disederhanakan langsung ke petani. Berdasarkan proses birokrasi yang diubah melalui kebijakan baru. 8. Ada 212 merek beras yang tidak sesuai mutu dan dilaporkan ke aparat penegak hukum. Berdasarkan laporan resmi dari Kementan ke Kepolisian dan Kejaksaan. 9. Direktur Kementerian dan Eselon 3 kami copot karena terbukti terlibat. Pernyataan ini merujuk pada tindakan resmi yang dilakukan oleh Menteri Pertanian dan tercatat dalam proses administrasi pemerintah, sehingga dapat diverifikasi. 10. Petani hanya untung Rp1.500 sampai Rp2.000 per kilogram. Penggilingan untung Rp3.000 per kilogram. Pernyataan merupakan perbandingan margin keuntungan berdasarkan observasi nyata. 11. Beras curah dijual sebagai premium padahal tidak sesuai kadar pecahan dan kadar air. Pernyataan merupakan hasil uji mutu berdasarkan standar regulasi. Ke-12. Petani mengalami kerugian karena harga di tingkat penggilingan turun sedangkan harga konsumen naik. Berdasarkan data BPS yang menunjukkan anomali harga, jadi bisa diverifikasi. 13. Pupuk palsu ditemukan merugikan petani hingga 3,2 triliun rupiah. Berdasarkan hasil temuan resmi Kementan terhadap 27 pupuk palsu disampaikan langsung oleh Menteri. Kalimat opini yang terdapat pada video tersebut.
1. Ini tidak adil, Prof. Penilaian pribadi terhadap ketimpangan ekonomi. 2. Kebijakan yang keliru lebih berbahaya dari mafia. Pandangan pribadi tentang dampak sistem yang salah. 3. Kalau pelan-pelan terus, kapan selesainya? Ungkapan frustrasi atau penilaian pribadi terhadap lambannya sistem birokrasi. 4. Yang hanya menggiling dapat untung lebih besar dari petani, ini tidak sesuai Pancasila. Penilaian terhadap ketidakadilan dalam distribusi keuntungan. 5. Kalau kita menikmati dengan cara yang tidak benar, republik ini tertindas. Mengandung nilai moral, tidak bisa diuji secara objektif, dan bersifat peringatan. 6. Negara ini banyak mafianya, kantor-kantor banyak parasitnya. Opini tajam terhadap kondisi birokrasi, tanpa data konkret. 7. Kalau pejabat hanya menunggu enak, tidak akan menghasilkan apa-apa. Nasihat atau pendapat tidak dapat diuji secara ilmiah. 8. Pena pejabat bisa menyelamatkan atau menghancurkan 286 juta orang. Pernyataan bersifat retoris, tidak didukung data, dan tidak bisa diverifikasi secara objektif. 9. Presiden Prabowo luar biasa, mendukung penuh rakyat kecil. Pujian atau penilaian pribadi terhadap gaya kepemimpinan. 10. Mafia pangan itu tidak berperi kemanusiaan. Opini moral terhadap dampak kejahatan ekonomi. Paragraf argumentasi dan persuasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat atau argumen penulis yang diperkuat oleh fakta, data, atau bukti logis. Paragraf persuasi adalah jenis paragraf yang bertujuan untuk membujuk atau meyakinkan pembaca mengenai suatu gagasan atau tindakan tertentu. Berikut paragraf argumentasi dan persuasi dari kalimat fakta dan opini tadi. Mafia pangan dan ketimpangan petani. Masalah mafia pangan di Indonesia bukan sekadar isu biasa, melainkan ancaman nyata terhadap keadilan ekonomi rakyat kecil. Berdasarkan hasil uji dari 13 laboratorium terhadap 268 sampel, ditemukan bahwa 86% beras tidak sesuai regulasi dan 212 merek dilaporkan ke aparat hukum. Bahkan potensi kerugian rakyat dikisarkan mencapai 100 triliun rupiah. Menteri Pertanian telah mencabut izin perusahaan, menyerahkan kasus ke aparat, dan mencopot pejabat internal yang terlibat. Di sisi lain, petani hanya mendapat untung Rp1.500 sampai Rp2.000 per kilogram, sementara penggiling bisa meraup Rp3.000 per kilogram, menunjukkan ketimpangan serius. Menteri pun berkata, "Ini tidak adil, Prof." Apakah swing kapan yang menggambarkan betapa rusaknya sistem yang seharusnya berpihak pada rakyat kecil? Jika kebijakan terus keliru, seperti kata beliau, itu bisa lebih berbahaya dari mafia. Maka sebagai generasi muda, kita harus mendukung langkah tegas pemerintah, memberantas mafia pangan, mengawal keadilan distribusi, dan menolak sistem yang hanya menguntungkan segelintir orang. Jangan biarkan rakyat tertindas karena keserakahan yang dibungkus legalitas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.